Nah, pagi ini saya masih bicara, ini hari keberapa ya? Kelima kalau nggak salah. Betul multimedia cek kelima betul ya? Oh keenam, sorry. Keenam, saya mesti tanya dulu ya. Keenam, Tuhan adalah gembalaku. Sebetulnya kalau saya lihat dari kalimat-kalimat ayatnya, saya bisa selesaikan ini bisa 12 seri. Tapi mengingat kita semakin ada di pertengahan daripada Natal, bulan pertengahan di Desember ini, mulai besok saudara ya, karena di ayat yang keempat, ayat kelima, keenam, ini ayat-ayat yang sering saya sampaikan tentang Tuhan adalah gembalaku. Jadi mulai besok saya tidak lagi bicara tentang Tuhan adalah gembalaku. Mungkin di kesempatan yang lain ya, saya akan mulai bicara tentang berita-berita sukacita Natal, menjadi pesan Natal, menjadi pesan mengakhiri tahun ini, siap menyongsong masuk bersama-sama tahun baru 2023. Jadi mulai besok saya mulai memasukkan di hati saudara tentang pesan-pesan Natal, supaya berita Natal yang penuh pengharapan itu memenuhi hati kita. Mengakhiri tahun dengan optimis, memasuki tahun 2023 dengan optimis. Dengan apa? Dengan pesan Natal, Yesus lahir di hati setiap kita. Itu harapan saya, itu tujuan saya. Jadi seri ke-6 tentang Tuhan adalah gembalaku, saya selesaikan hari ini. Nanti berikutnya mungkin tahun depan dan seterusnya ya. Jadi mulai besok sampai akhir tahun kita akan bicara tentang pesan-pesan Natal. Kita lanjutkan ayat ini, Mazmur 23, kita baca ulang ayatnya tentunya, ayat 1 sampai 6. Saya 1 baca, Anda 2, nanti 6-nya sama-sama. Saya baca ayat 1 Mazmur 23, begini kata firman Allah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teruskan ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4 terus. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima saudara ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini ayat-ayat yang sering saya terangkan sama saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, ini pun sering saya terangkan ya, 6. Jadi saya nggak ulang ya. Ayat 6 sama-sama kita baca 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Yang saya mau sampaikan dalam tema Tuhan adalah gembalaku seri ke-6 ini, saya langsung masuk pada ayat yang ketiga. Ayo kita lihat, baca di ayat ketiga, saya saja yang baca, coba Anda perhatikan dengan teliti kalimat-kalimat ayat firman Allah ini. Ayat ketiga dikatakan begini, ia dikatakan menyegarkan jiwaku, saya udah terangkan sama saudara. Lalu ia menuntun aku di jalan yang benar. Kemarin kita sudah belajar hari Sabtu. Ternyata Tuhan gembala kita menuntun kita. Dia bawa kita di jalan yang benar. Pasti benar jalannya Tuhan. Ternyata jalan yang benar itu adalah jalan yang sempit. Jalan yang benar kemarin kita belajar jalan yang sesak. Meskipun jalannya sempit, meskipun jalannya sesak, jalannya terjal tidak enak, jalan setapak. Tapi yang namanya domba, yang namanya umat Allah itu tahu ini jalan yang benar. Menuju kepada kehidupan, menuju kepada kehidupan yang glory, kemuliaan. Sempit awalnya, penyangkalan diri awalnya, tidak enak awalnya. Tapi ujungnya Tuhan kasih berkat kemenangan yang luar biasa. Ikuti jalan, ikuti tapak tilas jalannya Tuhan. Kemarin kita belajar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kenapa kita bisa berani ikuti jalan yang setapak itu, yang sempit, yang sesak? Jaminannya adalah ini. Nah, sekarang kita belajar bagian yang ke-6 ini. Oleh karena namanya, itu jaminannya. Kita setia sama Tuhan. Hadapi masalah, tetap taat. Dihantam badai kesulitan kehidupan, tetap ikuti jalan Tuhan.
tidak menyimpang jalan kita, tidak serong jalan kita, tetap hidup benar, tetap takut akan Allah, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada omelan, tidak ada keluhan, tidak ada yang namanya mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Tuhan, di mana sih Engkau Tuhan? Kok aku ngalami gini? Enggak. Tetap tapak-tapak napak tilasnya Tuhan kita ikuti. Aku tetap setia kepadamu meskipun aku belum diberkati, meskipun doaku belum dijawab. Kita nggak ngomel gitu loh. Jaminannya apa gitu? Kok kita tetap hidup benar? Kok kita tetap setia? Nggak berubah, nggak tawar hati kita. Jaminannya apa? Jaminannya adalah oleh karena namanya. Kita tahu nama Tuhan itu nama yang berkuasa. Bicara nama Tuhan saja itu bisa 2-3 seri. Nama Tuhan itu banyak, bahkan mungkin lebih daripada itu mau diterangkan. Coba saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Di Alkitab itu ada nama-nama Allah. Di Alkitab itu ada nama-nama Elohim dengan sebutan gelarnya. Perhatikan gambar ini baik-baik. Jaminannya adalah namanya Allah. Allah itu bahasa Ibrani Elohim, Elohim. Nama-nama Allah dengan sebutan gelar-gelarnya begitu banyak di Alkitab itu banyak sekali. El Elyon, Allah itu maha tinggi. Kenapa kita datang mesti merendahkan diri? Sebab dia maha tinggi. Kita nggak bisa apa-apa. Kita merendahkan di hadapan Allah yang maha tinggi. El Elyon. Ya. Setinggi-tingginya hebatnya manusia, Allah jauh lebih tinggi. Ya. Ada yang namanya El Roi. Pernah dengar El Roi? Allah melihatku. Hagar itu pernah mengatakan El Roi. Allah melihat kesusahanku. Ada yang namanya El Emunah. El Emunah itu artinya Allah yang setia. Saya coba kasih gambaran-gambaran sama saudara. El Elyon, El Emunah, El Roi. Ya, ada yang namanya juga yang namanya El Gibor, Allah yang perkasa. Ya, dan masih banyak sebutan-sebutan Allah. Ya, Elohim itu dengan gelar sebutan namanya yang menunjukkan siapa dia gitu. Ada banyak sebutannya saudara ya, tentang yang namanya Allah itu. Ada Allah itu yang namanya El Shaddai. Saya coba membawa saudara tentang nama Allah yang kita butuhkan, yang melekat dengan kehidupan kita dalam keseharian kita. Ada banyak sih nama-nama Allah dengan sebutan gelarnya. Nah, saya mau bawa saudara dalam keseharian yang kita butuhkan di masa-masa yang sukar, masa-masa gak menentu. Ada sebutan nama Allah disebut dengan El Shaddai. Ya, El Shaddai kalau ada perhatikan gambar yang saya kasih sama saudara di gadget atau televisi saudara. El Shaddai yang pertama kita tahu artinya adalah Allah yang maha kuasa. Almarhum Om Yoyo Awandatu legend banget ya, menciptakan lagu El Shaddai, El Shaddai Allah maha kuasa. Om Yoyo almarhum pernah cerita sama saya, beliau seringkali menciptakan lagu, dapat aliran lagu pewahyuan itu seringkali jam 2 pagi. Saya setuju. Saya pun, kami hamba-hamba Tuhan, bukan cuma saya, rata-rata kalau sharing seringkali pagi-pagi jam 2, jam 3 itulah seringkali begitu limpah indah itu pewahyuan disingkapkan. Saya pun pribadi merasakan ketika bangun pagi lebih awal jam 2 itu ada hikmat yang diturunkan. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan buka singkapkan kepada kami hamba-hamba Tuhan. Termasuk Om Yoyo itu saya teladani kesaksiannya. Jam 2 pagi sudah bangun, mendapatkan tercipta lagu-lagu baru. Salah satunya adalah El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Itu jam 2 pagi dapatkan, disingkapkan itu lagu. El Shaddai dari pujian, memang dari artinya, itu artinya adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, ini saya terangkan arti yang kedua. Allah yang Maha Cukup, dalam bahasa Inggris suka diartikan God Almighty, Allah Maha Kuasa, Allah yang mencukupkan, Allah yang Maha Cukup. Bukan hanya Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. El Shaddai ternyata juga mengagumkan. Artinya adalah Allah yang Maha Cukup. Dia sanggup menyediakan, Dia sanggup mencukupkan yang kita perlu.
Dalam Kejadian pasal 17, Tuhan itu datang kepada Abraham. Dia membuka rahasia pribadinya Allah. Dia perkenalkan dirinya datang kepada Abraham. Allah berkata, Abraham, aku adalah Allah El Shaddai. Mari kita baca ayatnya ya. Sama-sama baca ayatnya. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-1. Sama-sama kita baca ya. 2, 3. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ini menarik. Abraham itu latar belakangnya adalah seorang penyembah berhala. Penyembah dewa-dewa ketika dia tinggal di negeri nenek moyangnya di Ur Kasdim. Penyembah dewa-dewa, penyembah berhala-berhala, penyembah jimat-jimat, benda keramat itu yang disembah. Dia sama sekali tidak ngerti, tidak kenal siapa itu Allah. Di sini kita belajar sesuatu, saudara ya. Kalau Tuhan gak datang kepada Abraham, sampai kapanpun Abraham gak kenal siapa itu Allah El Shaddai. Gak ngerti dia. Ini menarik saudara ya. Tuhan yang datang kepada Abraham, Allah yang memperkenalkan pribadinya. Kalau saya boleh ngomong apa adanya supaya tersingkap Anda mengerti. Tuhan itu kalau misalnya gak datang sama Abraham, ya sampai kapanpun gak kenal. Atau saya kasih gambaran kehidupan kita sebelum saya terangkan tentang Abraham. Sama juga dengan kehidupan kita. Kita ini ternyata tidak akan pernah bisa mengenal Tuhan secara pribadi kalau Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau Tuhan itu tidak membuka rahasia dirinya kepada kita. Jadi percayalah, Anda dan saya di gereja dengan teman-teman yang ada, pelayan-pelayan Tuhan. Anda di rumah saudara masing-masing. Saya kasih tahu saudara, hari ini saudara bisa percaya sama Tuhan. Saudara bisa kenal Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat saudara. Itu memang Tuhan yang datang sama saudara, perkenalkan dirinya. Kalau enggak, maaf kata-kata saya, sampai kita berakhir kehidupan di dunia mati, kita gak pernah kenal siapa dia. Di dunia ini per 2022, penduduk dunia diperkirakan hampir 8 miliar orang, 8 miliar manusia jiwa, saudara ya. Sebutlah perkiraan saya, kalau saya suka baca tentang orang-orang yang sudah diselamatkan, hampir 3 miliar orang. Mungkin hampir 3 atau bisa jadi jangan-jangan 4 miliar, saya gak tahu, kurang lebih 3 miliar lebih. Orang yang sudah percaya sama Yesus. 5 miliarnya belum percaya pada Yesus. Ada bayangkan, Di antara 8 miliar orang ini, Anda termasuk orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Itu karena memang Tuhan yang pilih dan datang kepada saudara dan perkenalkan dirinya. Kalau Tuhan gak datang sama saudara, oh kita semua gak bisa kenal dia. Sama dengan Abraham, dia penyembah berhala kok. Dia penyembah dewa-dewa, penyembah ilah-ilah, penyembah jimat-jimat. Tapi Tuhan datang, Tuhan tuntun Abraham ya step by step, langkah demi langkah untuk Allah memperkenalkan dirinya. Jadi Abraham sama dengan kita, pengenalan akan pribadi Allah itu bertumbuh, imannya, pengenalannya makin bertumbuhan. Kalau saya boleh bilang sama saudara, dari mulai pasal 14, Tuhan itu datang kepada Abraham memperkenalkan dirinya. Setelah Abraham tolong keponakannya bernama Lot, Anda tahu cerita itu kan? Dibebaskan Lot bersama-sama dengan orang Sodom Gomora dari tawanan raja itu, iya kan? Raja Amrafel dengan teman-temannya itu dan lain sebagainya. Ada 5 kerajaan tawan orang-orang Sodom. Setelah dibebaskan dengan 318 pasukan prajuritnya, Abraham menang. Itu di satu lembah namanya lembah raja, lembah Syahwe. Itu Tuhan datang kepada Abraham, memperkenalkan diri sebagai Melkisedek. Ya, memperkenalkan, dikasih roti, dikasih anggur. Allah datang sebagai imam Allah yang maha tinggi. Tuhan datang kepada Abraham, dikasih roti, dikasih anggur, dan berkata, aku ini adalah imam Allah yang maha tinggi. Luar biasa.
Lalu di ayat 15-nya dituntun lagi. Dibawa lebih lagi pengenalannya. Tuhan datang berkata begini, hei Abraham, kamu jangan takut. Aku adalah perisaimu. Aku ini Allah pelindungmu. Tuhan berkata sebagai Allah perisai, lu gak usah takut. Apapun yang kamu hadapi, ini loh aku pasang badan jadi perisai yang jagain kamu. Pengenalannya makin tumbuh. Lalu tiba di ayat 17, tiba-tiba Tuhan datang kepada Abraham berkata gini, Abraham, akulah Allah yang maha kuasa. Akulah El Shaddai. Saya baca ulang sekali lagi ini ayat. Sengaja saya munculkan kembali ayat supaya Anda nangkep dapat sesuatu yang hidup dari kata-kata firman Allah. Roh Kudus hidupkan ini ayat firman Allah. Saya baca ulang, Anda perhatikan baik-baik. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, perhatikan, dan berfirman kepadanya. Apa kata Tuhan? Akulah Allah yang maha kuasa. Akulah El Shaddai. Hiduplah, dikatakan, di hadapanku dengan tidak bercela. Kalimat yang terakhir ini penting. Bagaimana supaya kehidupan kita di dunia ini mengalami yang namanya akulah Allah yang maha kuasa. Bagaimana kita menghidupi, mengalami Allah menjadi Allah El Shaddai dalam hidup kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mencukupkan dalam hidup kita. Kuncinya di kalimat terakhir ini. Kita disuruh Tuhan, hiduplah kamu di hadapanku dengan tidak bercela. Ini pesannya loh buat kita di akhir tahun ini. Ini pesan Tuhan penting buat kita. Dia menjadi Allah yang maha mencukupkan keperluan kita. Sampai menyongsong tahun depan yang tidak nampak di hadapan kita. Orang bilang sukar, silakan. Orang katakan sulit, ya setiap tahun baru seperti itu orang memberi nama setahu saya. Tapi ayat ini luar biasa. Anda harus berani memberi nama tahun depan. Tahun Allah, tahun di mana Allah mencukupkan segala keperluanku. Anda bisa dengan iman mulai chatting di channel YouTube saudara GSPD Philadelphia Jombang. Ini menjadi rumah yang besar buat kita semua. Ya, Anda yang di akun Facebook Jordan Naftali, Anda juga boleh bisa chatting. Percaya, katakan begini, tahun 2023, tahun di mana Allah mencukupkan, maha mencukupkan segala keperluanku. Miliki iman. Anda mulai bisa chatting sekarang. Mulai miliki iman, tahun 2023, Tuhan mencukupkan segala kebutuhanku. Sebab dia maha cukup. El Shaddai. Tapi syaratnya kita mesti lakukan. Tuhan suruh kita, Tuhan perintahkan kita apa? Hendaklah hidupmu itu hidup tak bercacat celah. Hiduplah tak bercacat celah di hadapanku. Di hadapan Tuhan hidup yang benar. Nah, saya mau terangkan tentang El Shaddai. Jadi kembali kepada jalan Tuhan, saudara ya. Kalau Allah mau mencukupkan hidupmu, kembali kepada jalan yang benar. Tak bercelah di hadapan Tuhan. Ada hal pesan penting di sini. Sekali lagi bersyukur sama Tuhan. Kalau Anda bisa kenal Tuhan, tahu Tuhan El Shaddai, maha cukup. Memang dia yang datang sama kita. Latar belakang kita beda-beda. Saya anak pendeta dari bayi, saya Kristen. Tapi mengenal Tuhan belum tentu. Kalau Tuhan gak datang secara pribadi sama saya gak mungkin jadi pendeta. Saya jadi pendekar mungkin di luar sana. Karena hidup saya di masa lalu yang gak beres begitu. Dan segala macam. Saya tahu satu pasti kok diri saya. Kalau hari ini saya bisa jadi gembala, jadi hamba Tuhan, bisa mengajar Anda. Itu karena memang Tuhan yang datang kepada saya, menemui saya. Membuat iman saya tumbuh sama dengan saudara. Di channel YouTube GSPD Jombang ini juga ada beberapa di antara saudara yang tadinya sudah Kristen. Tidak apa-apa saya ngomong gini ya. Lalu kemudian dia tinggalkan kekristenannya, Yesusnya. Tapi luar biasa, sudah tinggalkan Yesus, gak percaya pada Yesus, ini bisa kembali lagi ke percaya pada Yesus. Itu kemurahan Tuhan buat kamu. Dia masih mau datang sama saudara, masih memperkenalkan dirinya. Bawa lagi dalam pertumbuhan memperkenalkan pribadinya kepada Anda. Salah satu yang saya baca tadi ada nama Bapak Ferry Lau. Bapak Ferry Lau itu banyak bersaksi, banyak bagikan khotbah. Saya di sini. Kalau gak salah beliau ini orang Bogor atau orang mana saya lupa ya. Dulu suka chatting sama Bapak Ferry Lau. Itu sudah pernah tinggalkan Tuhan, tinggalkan kekristenan, sudah kepercayaan yang lain. Sekarang bisa kembali sama Tuhan lewat channel YouTube ini.
Anda bisa baca namanya Bapak Ferilo. Bapak Ferilo, coba Anda chatting ya. Anda yang pernah bagaimana ceritamu itu bisa kembali sama Tuhan. Biar yang lain juga tahu. Itu bisa sekarang percaya sama Tuhan. Bahkan tekun dalam doa pagi ini. Bahkan sharingkan doa bagi ke banyak orang. Karena dia mengalami kasih karunia Tuhan. Sudah tinggalkan Tuhan loh. Tapi Tuhan masih mau datang. Itu luar biasa loh. Saya ulang sekali lagi. Kalau Tuhan gak datang sama kita sampai berakhir hidup kita, gak pernah kita kenal Tuhan. Termasuk urusan El Shaddai. Itu urusan memang dia datang kepada kita. Saya mau terangkan El Shaddai dalam keseharian hidup kita. El Shaddai memang artinya Allah yang maha kuasa. Tetapi arti kedua adalah Allah yang maha cukup. Kok bisa dari El Shaddai maha kuasa, maha cukup? Dari kata ini saudara ya. Ternyata akar kata El Shaddai dalam bahasa Ibrani, lihat gambar yang terpampang itu ya. Kalau L-nya itu Elohim, Allah. Saya gak usah terangkan. Saya pernah terangkan masalahnya. Sadainya atau Sad atau Sadai, permisi bicara, itu ternyata artinya adalah the breeze. Saya ulang, Sadai atau Zat. Sad itu artinya adalah the breeze, payudara seorang wanita yang sedang menyusui. The breeze. Makanya kalau El Shaddai itu sesungguhnya artinya kalau dikomplitkan, dilengkapi untuk Anda sederhana bisa nangkep El Shaddai yang kaitannya the breast tadi, payudara seorang wanita menyusui anaknya. El Shaddai digabung L-nya dengan Sadainya, itu ternyata artinya adalah multi-breasted one. Seorang ibu artinya begini, yang mempunyai persiapan persediaan air susu yang multi, yang tak terbatas. Jadi luar biasa ya, Allah itu memperkenalkan pribadinya kepada kita. Dia sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, Allah barisan tentara Allah, Allah yang berperang untuk kita. El Gibor, perkasa, pria banget gitu saudara ya. Nangkep maksud saya ya. Dia itu namanya adalah El Gibor, Allah yang perkasa, Allah pahlawan perang gitu buat kita. Berperang buat masalah kita, belain masalah kita. Di mana Allah saat kita menghadapi masalah, Dia ada di tengah-tengah kita sebagai El Gibor, kata Alkitab. Dia El Gibor kita. Kalau Anda menang hadapi masalah, oh Dia yang berperang buat kita sebagai Allah yang perkasa, El Gibor. Tapi di saat yang sama, El Gibor yang pria banget sejati ini, ternyata dia seperti seorang ibu buat kita. Ini keren loh. Pribadi Allah itu ternyata begitu. Dia Allah Bapa yang perkasa, tapi dalam diri Bapa, Dia seperti seorang ibu yang merawat kita. Bagaikan Dia itu bisa memelihara, mencukupkan kita dengan ASI-nya, air susu ibu yang multi jumlahnya yang banyak. Untuk saya sederhanakan supaya Anda ngerti. Anda tahu Adam? Adam itu kan diciptakan oleh Allah. Adam itu pria, laki-laki. Tapi lihat, Adam diciptakan segambar serupa dengan Allah. Ngerti saudara ya? Adam diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah. Dalam diri Adam itu ada wanita. Saya ulang. Karena dia sepeta seteladan dengan Allah, dalam diri pria namanya Adam. Dalam Adam itu ada wanita loh. Diambil dari tulang rusuk tubuh Adam, dijadikan wanita. Ada nangkep gak? Seperti itulah Allah. Ini peta seteladan dengan Allah kan Adam. Dalam diri Bapa pahlawan perang itu, ternyata ada seorang ibu juga. Kayak ibu dia, yang memelihara kita, mencukupkan kebutuhan kita. Dan Allah itu mempunyai yang namanya ASI. Itu cuma gambaran. Itu yang diperlui oleh anak-anak. Itu multi. Saya pernah gambarkan tentang multi. Orang kaya disebut milioner. Tapi orang kalau sampai kekayaannya itu gak terhitung, banyak kekayaan asetnya, multi milioner. Allah itu multi. Berapapun kebutuhan saudara, keperluan saudara, dari yang besar kebutuhannya, yang banyak kebutuhan, sampai yang kecil, sampai satu kebutuhan yang Anda butuhkan, yang Anda gak enak ngomongnya. Kebutuhan pribadi Pak Yohanes, saya gak enak ngomong sama Bapak. Ini sensitif Pak, sampai kebutuhan yang Anda gak bisa ngomong sama orang, sama pendeta pun. Tuhan tahu kebutuhan itu, dan Tuhan multi, sanggup bisa menyuplai kebutuhan saudara. Saya butuh, kadang ada orang duitnya banyak tapi hidupnya gak ada damai.
Orang hidupnya damai, duitnya nggak ada. Kadang begitu saudara ya. Hari ini apa kebutuhan saudara? Kebutuhan saya untuk anak-anak saya, Pak Pendeta, belum punya jodoh, itu kebutuhan. Kebutuhan saya supaya keluarga saya bahagia, Pak. Sampai saya kerjaan, sampai anak-anak semua. Saya nggak ngerti ini masalah saudara. Dia multi, dia punya semua untuk supply itu. Dalam hukum ekonomi, kalau ada yang namanya demand, ada namanya demand, tuntutan masyarakat, kebutuhan, keperluan masyarakat, tapi barangnya ndak ada, suplainya nggak ada, harga naik. Dunia pabrik, tempat usaha kadang-kadang nggak bisa suplai. Ada demand, ada kebutuhan padahal. Ketika pandemi corona luar biasa Delta, ya, itu oksigen susah dicari. Dari murah jadi mahal harganya sampai jutaan. Itu pun susah dicari. Sering-sering kali LPG juga begitu, harganya sampai berapa kali lipat. Kenapa? Karena ada demand, tuntutan masyarakat, kami butuh, tapi suplai barangnya tidak ada, naik. Itu terjadi di dunia ini. Hari ini mau kasih tahu, berapapun kebutuhan saudara, dari yang besar kebutuhannya, yang sulit kebutuhan saya dipenuhi, Pak. Saya mau kasih tahu, berapapun keperluan saudara, apapun pekerjaanmu, dimanapun saudara tinggal, siapapun orangnya saudara, apapun kebutuhanmu, saya mau katakan, dia El Shaddai. Dia adalah Allah yang multi-breasted one. Dia bisa mencukupi setiap kebutuhan anak-anaknya. Seperti seorang ibu, aneh ya, ibu ketika mengandung anaknya, masih di kandungannya, maaf kata-kata saya, payudaranya belum ada air susunya. Aneh ya, begitu dia melahirkan, permisi bicara, payudaranya ada ASI-nya tersedia. Ada seorang ibu berkata, mau 2 anak, 3 anak kembar, ASI-nya cukup menyediakan buat anak-anaknya. Oe, siang cukup, oe, malam tersedia ASI-nya. Apalagi Tuhan, multi, tak terbatas untuk bisa memenuhi. Ngomongnya, mungkin jangan chatting atau nggak enak Pak kalau chatting, terserah apa kebutuhan saudara. Tapi dia El Shaddai. Saya kasih gambaran ayat di perjanjian baru. Coba lihat sama-sama kita baca. Filipi pasal 4 ayat 19. Mari kita baca ayat ini saudara ya. 1, 2, dan 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Perhatikan kalimat ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah kita akan memenuhi, menyuplai. Allah kita akan memberikan segala keperluan kebutuhan kita. Apa segala keperluanmu? Saya nggak tahu keperluanmu. Saya butuh damai Pak. Keluarga saya nggak ada damai. Saya butuh harmonis Pak. Saya butuh suami saya bertobat Pak. Saya butuh anak-anak saya masa depannya Pak. Saya butuh anak-anak saya bisa diobatkan bertobat Pak. Saya nggak tahu kebutuhan saudara. Kadang ada orang tua, harta punya, semua ada, tapi menangisi anak-anaknya. Saya bersyukur juga dengan keluarga yang Tuhan berikan kepada saya. Saya kadang-kadang bersyukur berdiam diri gini. Karena masa muda saya dulu, meskipun anak saya anak pendeta ya, hidup masa muda saya nggak karuan. Papa saya pendeta, saya pendekar di luar. Tapi saya lihat anak-anak saya bersyukur. Karena saya juga belajar ya. Dinasehati juga seperti pengurus gereja itu kan umur kan jauh di atas saya. Saya lihat keluarga mereka, orang tua dari jemaat yang usia tua. Saya suka lihat keluarga mereka. Dulu saya seperti itu waktu masa muda. Saya lihat anak-anak saya nggak neko-neko, sekolahnya rajin. Saya bersyukur seperti itu. Kadang kita orang tua nangisi anak kan. Kadang malam kita nggak tidur mikirin anak. Saya banyak mendengar sharing dari saudara. Telinga saya mendengar, Anda chatting saya baca. Banyak mengeluh tentang anak. Usaha bagus, tapi seringkali anak yang dikatakan, tolong doakan anak saya. Saya berdoa pagi ini buat anak-anak saudara, biar dijamah sama Tuhan. Ada kebutuhan yang apa segala keperluan saudara. Mungkin saya nggak buka satu-satu dong karena waktu. Tapi dia memenuhi segala keperluanmu. Bahkan dikatakan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia bisa suplai loh. Demand saudara, keperluan saudara, dia bisa kasih. Saya kasih contoh ya dengan waktu yang terbatas. Lihat gambarnya saja. Tidak sempat kita baca ayatnya, anak terhilang.
Karena dia pakai caranya sendiri, gak ikut sama bapaknya, dia kekurangan. Lalu dia teringat, hamba-hamba bapakku, budak-budak bapakku yang jabatannya mungkin sudah 100 ke bawah, paling bawah, kelimpahan. Aku di sini anak bapak, anak raja, anak konglomerat, kelaparan gak bisa makan. Dia sadar, aku mau balik kepada bapak. Begitu dia kembali sama bapak, singkat kata, dia itu 1 langkah, bapaknya lari 10 langkah. Dengar baik-baik. Kalau Anda hari ini merasa butuh Tuhan, kita tuh 1 langkah. 1 langkah kita datang sama Tuhan. Bapak kita Tuhan itu 10 langkah dia peluk kita. Dikasih cincin ini anak. Sebetulnya dia berkata gini, jadikan aku hambamu, kacungmu saja. Gak layak jadi anak. Bapaknya yang ngomong tuh, dikasih jubah yang terbaik. Sebagai penerimaan apa adanya. Jubah, kamu tetap anakku. Penerimaan, pengampunan. Dikasih cincin, kuasa, otoritas. Tetap kamu hanya punya kuasa. Aku punya kuasa sama hamba-hambaku. Ini cincin, kamu juga punya kuasa semua. Kasut, bicara kesaksian hidup yang baru. Ini menarik loh. Bahkan dipotongin lembu yang tambun. Tadi gak bisa makan. Begitu kembali kepada bapaknya. Aku berdosa kepada bapak. Dan berdosa kepada sorga. Dan berdosa kepada bapak. Dipulihkan semua. Jadi untuk mengalami El Shaddai, Allah yang maha mencukupkan kehidupan kita, Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau berdosa, bertobat. Hanya langkah kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, rendahkan hati kepada Tuhan. Itu awal pemulihan. Mau dipulihkan, mau mengalami pertolongan El Shaddai yang maha kuasa, yang menyuplai kebutuhan kita. Tidak ada cara lain. Bertobat, datang sama Tuhan, hidup tidak bercela. Salibkan daging. Ya, sama dengan kisah gambar berikutnya. Terus gambar berikutnya ada kebutuhan 5.000 orang makanan. Tuhan suplai sesuai dengan yang mereka perlukan sampai kenyang. Kebutuhan banyak, butuh sedikit gak ada bedanya. Yang penting hidup benar. Bila firman Allah membantu menolong kita, hilangkan keraguan. Apa yang ada takutkan, dia sanggup menyuplai kebutuhan saudara. Saya gak perpanjang karena waktu. Saya ajak saudara nyanyikan satu pujian El Shaddai, El Shaddai. Dengan iman naikkan pujian ini. Untuk Anda boleh mengalami Allah yang maha cukup menyuplai kebutuhan saudara.